mulutnya berkata, biarin lah ya, udah saya sabar tapi hatinya bilang Tuhan yang balas. Itu pura-pura, depan beda, belakang beda. Malah seolah-olah kayak jadikan Tuhan tukang pukul ya. Nah itu. Suruh-suruh Tuhan yang balas ya. Itu. Berharap Tuhan yang balas, berdoa Tuhan yang balas. Iya. Ya, haleluya. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana. Asa puas. Dari keblinger Jadi kebenar. Ya, satu statement ya yang kita akan bahas pada episode kali ini adalah pernyataan biarkan Tuhan yang membalas. Jadi begini nih kisahnya. Ada orang Kristen yang ketika dia dijahati oleh orang lain, lalu dia berkata, ya saya mah ampuni saja. Saya tidak akan membalas ya. Biar Tuhan yang balas dia. Ya. Namun nih kelihatannya kayaknya dianggap biasa saja. Artinya diperbolehkan untuk kita berkata biar Tuhan yang balas. Ya, biar Tuhan yang balas. Jadi sayanya mengampuni, tapi mulut saya keluar kalimat biar Tuhan yang membalas dia. Berarti itu, dia suruh-suruh Tuhan tuh ya. Iya, bisa juga begitu ya. Kayak tukang pukul ya Tuhan yang balesin. Duh. Jadi dia katanya sudah mengampuni, katanya sudah memaafkan, tetapi di endingnya berkata nantilah biar Tuhan yang balas. Apalagi ada yang berkata gini, saya doakan Tuhan yang membalasmu. Ditambahin lagi kalau Tuhan yang balas lebih daripada saya balas Anda. Gitu ya. Jadi sebenarnya boleh gak sih kita ini berkata mengasihi, mengampuni, memaafkan, tetapi endingnya begitu tuh, biar Tuhan yang balas dia. Ini menarik nih Bapak Ibu Panta. Jadi kadang-kadang kita itu ngambil sepotong-potong ayat lalu kita pakai. Saya ngerti itu, kadang-kadang dipakai ayat ini. Coba lihat Panta. Roma 12 ayat 19. Ini ya, iya. Ini yang sering dipakai orang sehingga orang-orang bisa berkata biar Tuhan yang balas. Iya. Nih ayatnya ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah ini yang dipakai, sepotong itu dipakai untuk melegalkan tindakan bahwa Tuhan pasti balas. Ya kalau saya baca ini kan berarti Tuhan yang akan membalas. Nah itu kan sepotong kan, tapi kita kan udah ingat di dalam program Akap jangan baca sepotong. Kita harus baca konteks Panta. 2 potong boleh? Kalau bisa penuh. Oh penuh ya, jangan dipotong-potong. Kita kalau makan kue aja nggak kenyang kalau cuma sepotong 2 potong ya kan. Lu kali jangan kita. Oh, iya. Saya dan Panta. Ya, coba lihat kalau di sini Panta konteksnya kan Roma 12 udah jelas tuh. Ayat 9 aja udah jelas. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi dari situ sebenarnya Paulus yang menuliskan surat Roma ini udah kasih frame. Frame-nya apa? Kalau kamu bicara balas-membalas, sebenarnya kamu masih pura-pura. Ya kan kayak tadi Panta bilang, mulutnya berkata, biarin lah ya, udah saya sabar tapi hatinya bilang Tuhan yang balas. Itu pura-pura, depan beda, belakang beda. Malah seolah-olah kayak jadikan Tuhan tukang pukul ya. Nah itu. Suruh-suruh Tuhan yang balas ya. Itu. Berharap Tuhan yang balas, berdoa Tuhan yang balas. Iya. Nah, pertanyaan kan gini, kalau dalam konteks kasih itu sudah tidak berlaku Panta. Dalam konteks kasih sudah tidak bisa berlaku. Sudah enggak. Tuntut menuntut itu udah enggak ada. Nah, memang pada ayat ini dikeluarkan kalau kita melihat ya Panta ya, ayat 19 tadi itu kan kalau kita lihat itu ada di Ulangan 32 ayat 35. Betul. Ulangan 32 35 itu bilang ini, hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ini kan konteksnya kepada orang Israel yang sedang ada di dalam pengembaraan. Betul. Betapa orang Israel tuh sangat tertekan hidupnya karena menghadapi banyak musuh. Makanya Tuhan mau bilang gini, ayo dong, kamu tenang aja, Tuhan yang akan menjaga kamu. Sebenarnya itu. Ini kan konteksnya kalau kita baca Ulangan 32 tuh nyanyian Musa, Banta. Berarti Musa yang sedang menjaga sesuai dengan firman Tuhan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Konteksnya di situ. Jadi bukan konteks untuk tuntut menuntut, balas membalas. Berarti pembalasan itu adalah hakku itu dalam konteks bahwa Tuhan yang akan menjaga bangsa Israel. Betul. Oh, saat itu. Saat itu karena bangsa Israel tuh nggak punya kekuatan, bangsa kecil, bahkan dikatakan keluar dari Mesir kan cuma 2.000 melawan semua bangsa besar. Berarti dengan memahami konteks itu artinya
Kalau ada orang Kristen dalam kesehariannya ngobrol bahwa mengeluarkan kata, biarkan Tuhan yang membalas, mengeluarkan kata itu saja bisa jadi menunjukkan bahwa dia masih belum benar-benar hidup dalam kasih ya. Persis dong. Kasih kan udah jelas kalau kita balik ke Roma 12 ya. Dari ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Pembalasan ketika berkata, saya biarkan Tuhan yang balas, itu sebenarnya sama-sama kayak kutuk kata-katanya kan. Berarti itu mengampuni, mengasihinya lip sync aja. Karena dia masih berharap biar Tuhan yang membalaskan ya dendamnya kepada dia. Dan padahal konteks kalau kita lihat Paulus tadi disampaikan ayat 19, dia mengambil referensi ayat saat orang Israel mengembara dan pembalasan Tuhan itu artinya membalas kepada bangsa-bangsa yang melawan mereka begitu ya. Memang seringkali orang tuh pikir gini, kan ada firman mata gigi ganti gigi ya kan, mulut ganti mulut, terserah lah mau apa yang mau diganti terserah. Cuma masalahnya itu tidak berlaku lagi sekarang Panta. Dengan apa? Kasih. Coba bayangin Panta, teman-teman, kalau sampai Yesus berkata, aku yang akan menuntut pembalasan, di kayu salib ngapain dia mati? Ngapain Yesus mati? Ngapain susah-susah, capek-capek, menderita? Biarin aja biar sampai matinya orang-orang itu kan. Tapi Yesus mati, naik ke kayu salib, itu tandanya bahwa dia mengasihi kita. Persis, dan dia yang Tuhan aja nggak membalas. Nah hak kita hak apa? Bisa nyuruh dia membalas. Betul. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini yang menyaksikan podcast Akap, yang keblinger adalah ketika kita sebagai manusia, sebagai secara khusus nih, murid Kristus, lalu kita mengeluarkan saja kalimat, biarkan Tuhan yang balas dia. Biarkan Tuhan nanti yang membalas apa yang dia lakukan kepada saya. Mengucapkan itu saja sudah tidak bisa sebenarnya. Karena kita semua dikuasai oleh kasih. Betul. Sehingga saya jadi penasaran, saya baca juga ayat 20-21. Ya ternyata setelah ayat 19 dikatakan tetapi berarti kan yang atasnya itu bisa dikatakan kontras nih dengan yang bawahnya. Ada kontras. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu ya. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas. Jangan dendam, balas dendam. Caci maki, balas caci maki. Enggak bisa. Berarti kalaupun ada kejahatan, balasnya dengan kebaikan. Jelas. Jadi bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan? Nah, itu seperti yang sering saya lakukan kepada dirimu kan. Kejahatan dibalik dengan kebaikan. Saya juga kan. Tadi kira pemirsa bikin, wah Pak Anta doang nih. Padahal saya juga, tapi banyakan saya. Nah segmen barusan itu bercanda saja. Itu bercanda. Ya. Jadi Pak Bos nggak pernah berbuat jahat kepada saya. Saya juga nggak pernah berbuat jahat kepada dia. Ya, kita semua saling berbuat baik. Iya betul. Nah tapi gini Pak Anta, teman-teman, saya ngerti nih. Kenapa sih sampai susah banget? Susah banget nih, kayaknya mulut tuh udah pengen ngomong, udahlah Tuhan yang balas, Tuhan yang balas. Karena kita bertahun-tahun hidup dengan pemahaman ini, Pak. Kenapa bisa hidup dalam pemahaman ini? Karena kita belum clear dengan diri sendiri. Coba saya ajak lagi ya, Pak Anta lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat mungkin favorit buat teman-teman, buat Bapak Ibu. Ayat hafalan ini. Ayat hafalan kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, udah ada kata kemurahan. Berarti Allah bermurah kan? Bermurah hati. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau orang sudah clear bahwa hidupnya adalah hidup untuk Allah, memberikan persembahan bagi Allah, seharusnya dia tidak akan lagi menuntut pembalasan, Bang. Jangan-jangan teman-teman, kenapa kita sering menuntut pembalasan, bawa-bawa nama Tuhan? Ya karena kita belum persembahkan hidup kita sama Tuhan. Itu. Ya betul, kalau memang hidup yang kita miliki bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku, berarti kan saya nggak punya hak apa-apa dalam hidup saya. That's right, itu kanan. That's right, itu kanan. Itu kanan. Kita kontennya ini akap loh nih ya. Akap ya. Bukan Dari keblinger jadi kebener. Jangan sampai pemirsa yang bener malah keblinger. Oke, berarti kita perlu mempersembahkan tubuh kita, diri kita, seluruhnya, baru kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Dan di podcast akap yang sebelum-sebelumnya juga mengampuni pun tidak ada batasnya. Kan? Nggak ada. Betul.
Nah, apalagi ini membalas ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tidak membalas, Pak Boas? Saya gampang aja jawabnya. Ya jangan membalas. Oh gitu ya? Sesimpel itu ya? Iya dong. Oke. Bagaimana Pak Anta hidup dalam kasih? Ya Hiduplah dalam kasih. sederhana. Masalahnya kita nggak mau coba sih. Gitu. Nah, oleh karena itu, jadi hari ini teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita keluarkan, buang jauh-jauh sebuah pemahaman bahwa kita minta Tuhan yang balas, karena Tuhan mati di kayu salib, dia tidak mau balas dosa kita. Bahkan dia tanggung hukuman dosa kita. Dia yang adalah Tuhan tidak membalas, apakah kita harus membalas? Tidak. Kemudian lebih kurang ajar lagi, suruh Tuhan yang balas. Aja. Oke ya, udah clear. Berarti sekarang kebenarannya adalah bahwa kita tidak boleh membalas. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai ketemu di dalam program podcast Akap selanjutnya, dan mengingatkan saja jika ada pertanyaan silahkan taruh di komentar di bawah, dan jika ada komentar silahkan juga tuliskan apa saja yang Bapak Ibu Saudara teman-teman ingin tuliskan di situ. Sampai ketemu dalam episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.